Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan. Ya ayyuha dalam bahasa Arab namanya nida, panggilan. Al-insan, manusia secara umum. Wahai manusia secara umum. Sama dengan ayat Al-Asr, innal insan, sesungguhnya manusia. Jadi ini secara umum ya. Innaka kadihun, sesungguhnya kamu wahai manusia kadih. Kadih ini al-amal juhdun nafs, kata para ulama tafsir. Sesungguhnya kamu wahai manusia kadih, banyak melakukan pekerjaan, aktivitas. Juhdun nafs, di mana pekerjaan dan aktivitas kamu itu menyita seluruh energi kamu, menyita seluruh waktu kamu. Ila rabbika kadha. Kadha, amalan yang benar-benar menyita energi kamu. Toh dari semua aktivitas itu, famulaqihi, kamu akan bertemu dengan Rabbmu. Ini terjemah dari ayat yang ketiga, ayat yang ke-6 ini. Lalu setelah itu nanti Allah akan membagi amalan manusia. Tapi kita lihat dulu yang ke-6. Jadi ayat ini arahnya kepada semua manusia. Walaupun ada sebagian para ahli tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu pandangan yang kuat adalah ini manusia secara umum, yaitu jenis manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia ini banyak melakukan aktivitas dan amalan atau banyak melakukan pekerjaan. Beraneka ragam aktivitas, beraneka ragam pekerjaan orang. Kadha, dan aktivitas pekerjaan itu menghabiskan umur manusia. Jadi kadha di sini artinya habis umur dia untuk itu. Ya, habis umur dia. Seperti ayat surat Al-Lail apa? Inna sa'yakum lasyatta. Aktivitas kamu itu banyak macam-macam. Habis umur dia di situ. Seorang profesor, dokter beliau di bidang medis, dia bilang, Ustadz, umur saya ini habis di sekolah. Umur saya habis di sekolahan. Jadi kuliah kedokteran berapa, kemudian koasnya berapa, spesialisnya 4 tahun, subspesialis konsultan 2 tahun, kuliah lagi sampai profesor, habis di sekolah. Kadha, sudah habis waktu dia
di aktivitas dan pekerjaan itu. Orang bisnis, dia aktivitas dia, umur dia habis di bisnis. Dari rumah, kantor, dari satu kantor ke kantor yang lain. Ada seorang pengusaha bilang sama saya, Ustadz, waktu saya banyak di udara waktu itu. Kenapa? Karena saya punya perusahaan hampir di setiap benua. Di setiap negara-negara besar saya punya pabrik di situ. Saya punya jet pribadi. Habis waktu dia di situ. Saya tobat, Ustadz, udah selesai, saya habisin. Terus sekarang kalau pulang rumah jam berapa, Pak? Kalau pulang ke rumah saya jam 11, jam 12 paling cepat. Ifo doai, Pak. Ya, jadi habis waktu dia untuk di sini. Itulah manusia katha. Yang bisnis seperti itu habis waktunya di bisnis. Mulai dari yang kelas sangat rendah habis. Ada pemulung, dia sebelum azan subuh dia sudah keliling kemana-mana. Sampai jam berapa dia pemulung itu? Hah? Ya, sampai malam, Pak, ada muter terus dia. Habis waktu dia di situ. Yang nasi goreng, habis dia jual nasi goreng sampai kapan? Barengan pulangnya sama apa? Sama kelelawar mau tidur, Pak. Begitulah manusia dengan berbagai macam profesi-profesinya. Petani, dia petani yang tulen akan keluar sebelum matahari terbit. Di Thailand aja, Mas. Begitulah seterusnya profesi mereka. Para ulama, waktu mereka habis di mana? Menulis dia. Waktu mereka habis menulis. Bayangkan Imam An-Nawawi umurnya 46 tahun waktu wafat. Berapa karya yang dihasilkan oleh Imam An-Nawawi? Syarah Sahih Muslim. Seorang mahasiswa doktor S3 untuk menyelesaikan disertasi dia butuh waktu 4 tahun. Padahal hasil disertasinya paling satu jilid. Imam Nawawi Syarah Sahih Muslim, walaupun kelas ilmunya berbeda. Saya cuma hanya bicara sisi waktu. Katha, habis waktu kalian untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini. Orang ahli ibadah, waktunya dia habis untuk beribadah di masjid. Mujahid fisabilillah, waktu dia habis di jihad. Tufiya Khalid ibn Walid walaysa fi jasadihi shibran. Tidak ada dalam tubuhnya Khalid bin Walid ketika wafat itu sejengkal saja yang bersih, tidak ada, Pak. Ada 100 lebih, 109 atau berapa itu peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid. Hidup beliau habis untuk jihad fisabilillah. Begitulah keanekaragaman orang. Abdullah bin Ubay, hidupnya habis untuk apa? Untuk pekerjaan dia. Apa pekerjaan dia? Ambisi untuk menjadi penguasa Madinah dengan berbagai macam kejahatan yang dia lakukan. Begitulah profil-profil manusia. Kathan yang intinya adalah famulaqi. Lihat ujung ayat ini para jemaah. Famulaqi, Anda berprofesi apapun aktivitas Anda, apapun aktivitas saya dan kita semuanya, semua keanekaragaman itu inna sa'yakum la syatta.
semuanya akan kembali kepada satu zat. Semua akan kembali kepada Allah. Tsumma inna ilaina iyabahum. Semua akan balik sama Allah, Pak. Mau apa? Mau kuliah? Kuliah apa? Toh ujung-ujungnya mati, nanti ketemu sama Allah. Dagang, mau dagang apa? Silahkan. Ujung-ujungnya nanti ketemu sama. Mau profesi apa Anda? Ketemu sama Allah. Suatu hari Rasulullah SAW mencari seorang, di situ disebutkan sahabi atau sahabiyah, wanita atau perempuan. Walaupun riwayat kecenderungan itu laki-laki. Tukang sapu di Masjid Nabawi, mana si fulan? Dicari Nabi oleh Rasulullah SAW, mana si fulan? Meninggal ya Rasulullah. Kenapa enggak engkau beritahukan kepadaku? Tunjukkan aku kubur dia. Siapa dia? Tukang sapu. Seorang penguasa pun sama. Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul wafat. Ini tukang sapu Masjid Nabawi. Yang ini ambisi jabatan, sehingga melakukan berbagai macam kejahatan dan kemunafikan. Toh semuanya kembali dan bertemu sama Allah. Apa yang ingin disampaikan oleh ayat ini? Selanjutnya ayat ini, lalu Allah membagi aktivitas manusia itu jadi dua. Dibagi sama Allah jadi dua. Nanti orang yang bertemu sama Allah dengan sejuta model aktivitas orang, semua itu akan terkelompokkan menjadi dua kelompok saja. Sudah nggak ada lagi berjuta-juta kelompok, nggak ada lagi berjuta-juta profesi dan pekerjaan orang, sudah nggak ada, Pak. Yang hanya nanti di akhirat hanya ada dua. Siapa itu? Sama juga dengan surat Al-Mutaffifin nanti. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Saat itulah saat dimana manusia berdiri di hadapan Rabbil alamin, Rabb pencipta penguasa sekalian alam, dengan berbagai macam, mulai dari tipenya Qabil dengan tipenya Habil, ini tipe Habil, ini tipe Qabil. Kemudian setelah itu ini tipenya Ad, ini tipe kaum Samud, ini tipenya Nabi Hud, ini tipenya Nabi Saleh, ini tipenya Nabi Nuh dengan kaumnya, yang ini tipe masyarakatnya, dengan sampai sekarang berbagai macam model orang. Semua akan kembali kepada dua kelompok saja, yaitu fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini kelompok pertama, Pak. Adapun orang-orang yang mendapatkan, dikasih, diberi kitabnya, catatannya, rapotnya, biyaminihi dengan tangan kanannya, berarti itu sebuah tanda bahwa dia akan mendapatkan hisab, perhitungan, hisaban yasira, dengan perhitungan yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, lalu dia setelah dihisab dengan hisab yang mudah, dia akan kembali bertemu dengan keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kelompok yang ini, Pak. Kelompok manusia yang pertama, kelompok yang mendapatkan rapot. Berarti kejadian ini kapan?
yaitu hari hisab. Kapan hari hisab itu? Setelah manusia dikumpulkan di mahsyar. Kapan mahsyar itu? Setelah manusia dibangkitkan dari kubur. Kapan manusia dibangkitkan dari kubur? Setelah alam semesta ini hilang, kiamat. Di hari hisab itulah namanya hisab. Apa itu hisab? Hari perhitungan. Allah akan membuat perhitungan. Allah akan membuat penilaian atas saghiriha wa kabiriha, atas kecil ataupun besar dari berbagai macam bentuk pekerjaan aktivitas yang tadi itu. Semua akan dibikin perhitungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terkecuali, tanpa terkecuali, siapapun orangnya, birraha wa fajiraha, mu'minaha wa kafiraha, orang baik maupun orang jahat, orang beriman maupun orang kafir. Semua akan dibuat perhitungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang diperbuat oleh manusia yang namanya insan selama dia hidup di dunia. Dari hasil hisab itu lahirlah kedua kelompok manusia ini. Kelompok manusia yang pertama, kelompok orang yang mendapatkan laporan dari hisab tadi itu. Allah kasih rapotnya dengan tangan kanannya. Rapot apa yang dicatat oleh malaikat? Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah kita melafadzkan, mengucapkan kalimat melainkan illa waladaihi raqibun atid, melainkan di kanan kiri ini ada yang nyatat. Besar, kecil, sampai wala taqul lahuma uff. Kata uff yang paling ringan pun itu dicatat oleh malaikat. Humazah lumazah, kata para ahli tafsir, itu gerak body language, kata orang. Gerak wajah Anda yang menunjukkan itu menghina, merendahkan orang, itu dicatat oleh malaikat semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarrah, seukuran zarrah pun bayi semut dicatat oleh malaikat ini. Jika dari kecil sampai gede yang dia perbuat itu adalah kebaikan, bukan berarti dia tak pernah melakukan kejahatan. Tidak, namanya manusia, tetap manusia itu berbuat salah. Tapi yang dominan yang mana? Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Tapi yang dominan itu ini kebaikannya. Berarti rapotnya yang dominan adalah rapot berwarna hitam, Pak. Ini yang dominan. Maka Allah kasih rapotnya tadi itu dengan tangan kanan. Artinya apa? Artinya naik kelas, Pak. Sukses dia. Berhak melanjutkan ke level yang berikutnya. Dapat hadiah dia, dapat reward dia. Artinya fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Banyak ditanya enggak? Hah? Enggak bakal banyak ditanya. Ini yang disebut dengan al-ardu, ard, yang di hadis Aisyah diriwayatkan Bukhari dan Muslim itu.
Arat itu apa? Ditunjukin aja. Ini loh amalmu kamu di dunia dulu, kata Allah. Ada sih dosanya buat kamu. Qad satartuha 'alaika fid dunya. Dari kamu di dunia dulu sudah saya tutupin. Maka sekarang saya maafkan semuanya. Udah sana. Kata Imam Ibnu Katsir, fala yuhaqqaq, tidak dikoreksi secara mendetail. Tidak. Sudah, ini perbuatanmu, ya kamu pernah salah, kamu pernah dosa, tapi sejak di dunia sudah saya maafkan. Sudah. Sana pergi. Ketika dia pergi, apa yang terjadi? Fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah, yang ada di surat Al-Haqqah. Dia bawa nih rapotnya, catatannya, sambil ngomong kepada semua orang yang ada di mahsyar situ, ha umuqra'u kitabiyah, ini catatan rapot saya. Siapa yang mau baca? Silakan, fadhol. Ini punya aku nih. Kayak anak habis terima rapot, nilainya bagus semua, ya kan? Dia jalan, pura-pura rapotnya jatuh kebuka, kan gitu kan Pak? Pura-pura kebuka rapotnya, padahal apa? Biar orang lain melihat. Siapa mau lihat? Nih, lihat, tunjukin sama semua orang. Ha umuqra'u kitabiyah. Nih, bangga dia Pak. Ini yang disebut dengan hisab yasir, hisab yang ringan. Kata Aisyah, Rasulullah SAW dulu rajin membaca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku dengan hisab kayak model begini aja. Ini doanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad ghufirat dhunubuhu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa beliau diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Dosanya ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang ringan. Padahal beliau tak punya dosa. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita, di mana kita ini dosa kita, ya ibna Adam, ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai manusia, wahai hamba-hambaku, kamu itu dosamu pagi, sore, siang, malam. Dosamu itu mulai bangun tidur sampai kamu malam berdosa terus kamu. Lalu berdoanya apa? Doanya apa? Ya Allah, bikin dagangan saya lancar. Ya Allah. Mintanya apa? Fulus. Wa ma adraka ma fulus, ma fi fulus, mampus. Di situ doanya kita. Jadi pikiran kita hanya ada fulus, Pak. Sehingga doanya ini, kasih ya Allah sehat. Biar apa? Biar cari fulus lagi. Padahal ini doanya Rasulullah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang semudah-mudahnya. Ini seharusnya doa yang kita panjatkan buat diri kita, keluarga kita. Ini yang dimaksud dengan hisab yasir. Ditunjukin aja. Ini tunjukin toh. Oh, ini salahmu, udah saya maafkan salah. Bangga dia pulang ditunjukin ke semua orang. Lalu fayanqalibu ila ahlihi masrura. Lalu dia kembali pulang menemui keluarganya. Siapa yang dimaksud keluarganya? Dengan bangga dia. Para ahli tafsir menyebutkan dua makna. Pertama, siapa? Al-hurul 'ain dan al-wildan. Siapa mereka ini? Mereka adalah makhluk-makhluk surga. Seperti yang di surat Al-Insan. Apa bunyinya? Wa yatufu 'alaihim wildanun
mukhalladun. Yang ada di sekitar dia wildan, apa? Anak-anak kecil penghuni surga. Itu keluarganya dia nanti. Itu keluarganya dia. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Ini hurun 'ain. Itu keluarga mereka di surga nanti. Mereka akan menemui ini orang makhluk-makhluk ini setelah hisabnya sukses. Dan itu hari hisab ini hari yang paling berbahaya bagi manusia. Karena itu yang menentukan. Cuman ini keluarganya, enggak, ada lagi keluarganya. Yang di surat apa itu? Surat Ar-Ra'd ayat 13 kalau enggak salah itu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha. Mereka akan memasuki surga Aden. Siapa apa surga Aden itu? Surga yang Allah siapkan buat mereka ini. Mereka akan memasuki surga Aden. Mereka saja tidak. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan masuk ke dalam surga ini sama keluarganya yang memang layak masuk surga. Mereka akan masuk surga sama ayahnya, sama ibunya, sama suaminya, sama istrinya, sama anak-anaknya semua segelondong semua. Masuk surga semua segelondong, sekeluarga. Sama pula yang di surat At-Tur. Apa itu? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim. Adapun orang-orang yang beriman, siapa? Ayah, ibunya, suami istrinya beriman. Lalu wattaba'athum dzurriyyatuhum, lalu anak-anaknya ngikut ayah dan ibunya. Lihat Pak. Lalu anak-anaknya ini ngikut ayah dan ibunya. Maka mereka satu gelondong semua akan digabungkan oleh Allah dalam satu tempat, yaitu di surga semuanya. Ya, orang-orang ini akan ketemu nanti, ngumpul kembali di surga. Kata Rasulullah SAW kepada Fatimah, anti awwalu lihaqan bi ahli fil jannah. Fatimah, kamu yang pertama ketemu aku di surga dari keluargaku. Lihat para jamaah sekalian. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Banyak. Intinya, kembali ke ayat yang pertama. Aktivitas manusia ini banyak. Pekerjaan manusia banyak. Profesi orang banyak. Silakan profesi itu. Tapi semua profesi itu harus dikemas. Bukan dikemas saja, Pak. Apa? Dimotori, digerakkan oleh apa? Iman. Digerakin oleh iman. Profesi dokter, gerakan profesi dokter itu dengan iman. Sehingga ketika dia membantu orang dengan medis dia lakukan atas prinsip iman. Dapat pahala nggak? Pengusaha, semuanya iman, amal saleh. Berarti semua disuruh jadi orang alim semua ya, orang ibadah semua. Iya, alim sesuai dengan kebutuhan Anda.
Ibadah harus sesuai dengan tingkatannya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi profesi saya sebagai ini, silahkan. Kenapa? Yang dilihat bukan profesi Anda itu oleh Allah, tapi yang dilihat adalah iman dan amal saleh. Apakah itu akan menjadi iman dan amal saleh? Atau tidak? Ini yang harus kita pahami. Silahkan. Di kalangan sahabat sendiri ada macam-macam mereka. Ada yang pengusaha, ada yang politisi, ada yang militer jago perang, ada yang ahli tulis menulis, intelektualnya, ada yang begini, ada yang ahli bidang ini, ada yang pinter bikin pedang, ada yang pinter bikin panci, ada yang jago masak, ada yang jago medis, pinter, macam-macam. Tapi wa kullan wa'adallahul husna, semua dijanjiin surga sama Allah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah. Siapa yang beramal saleh, laki perempuan, dan dia beriman, mereka semua akan masuk surga. Ini intinya, Pak. Jadi yang jadi pijakan utama kita adalah iman dan amalnya. Iman dan amal, ini pegangan utama kita. Yang lain nomor sekian masih apa? Karena ini bicara. Kalau kita sudah paham, punya iman, punya amal saleh, silahkan yang lainnya. Nanti semua itu akan menjadi sebuah apa? Pahala-pahala yang baik buat kita di akhirat. Inilah konsep Islam. Setelah dia mulai dewasa, profesi apapun yang dia lalui didasarkan iman, amal saleh. Lalu dia beranjak kepada berikutnya, menikah. Dia menikahnya bukan karena cantik saja, bukan karena hawa nafsu saja, tapi menikahnya pun karena iman dan ibadah, Pak. Membangun rumah tangganya karena apa? Iman dan amal saleh. Inilah keluarga yang segelondong tadi itu. Jadi setelah mereka dihisab, dia ngumpul kembali sama keluarganya. Mansolah yang layak aja dari keluarga. Berarti ada keluarga yang nggak layak? Ada. Siapa? Itu Nabi Nuh sama anaknya, ya kan? Itu mboknya ini LGBT, Pak. Tahu mboknya ini, Pak? Bahasa Jawa, Pak. Artinya apa mboknya itu bahasa Indonesia Jawa? Apa namanya? Keturunan. Keturunannya LGBT. Siapa itu? Kaum Lut. Ya kan? Kaum Lut. Bininya Nabi Lut masuk kemana? Masuk yang dikasih nikmat apa yang diadab? Diadab. Padahal siapa keluarganya? Kita. Jadi man sholah, siapa yang layak. Inilah kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua siapa? Kelompok yang kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Terus
fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Beda, Pak. Adapun orang yang mendapatkan rapotnya yang tadi itu dari belakang punggungnya, tangan kiri dari belakang punggung. Artinya apa? Rapotnya apa? Jelek, Pak. Udah jelek, sudah rapotnya merah semua. Artinya apa? Selama hidupnya tidak ada ketaatan. Fa amma man khaffat mawazinu, ringan, ketaatannya ringan. Setelah dia baca itu, melihat itu, fasawfa yad'u thubura, teriak dia. Dia teriak apa? Kebinasaan. Dia bakal binasa. Dia bakal sengsara selama-lamanya. Wa yasla sa'ira, dia akan masuk neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu semasa di dunia masrur, dia menganggap hidupnya di dunia dulu enjoy your life, Mas. Masrur, bahagia dunia. Maksudnya apa? Dia tukar kehidupan yang abadi dengan kehidupan yang sesaat. Apa? Selamat tahun baru. Apanya yang baru, goblok, kata orang Jawa Timur gitu, Pak. Kata orang Jawa Timur nih lo ya. Kata orang Jawa Timur lo, Pak. Kata orang Jawa Timur lo, saya ngomong lo ya. Apanya yang baru, bego, kata Betawi gitu kan. Gitu kan. Innahu kana fi ahlihi masrura. Menarik ini. Dulu di dunia masa bodoh dia dengan perintah Allah. Nggak mau tahu dia. Yang penting yang dicari apa? Dunia. Kalau sekolahnya biar dapat pekerjaan, nanti penghasilannya biar layak. Jadi sekolahnya buat apa? Fulus. Sekolahnya buat apa? Nilainya biar bagus. Kalau nilainya bagus dapat fulus. Jadi yang diajarkan di sekolah apa, Pak? Cari fulus. Jadi orang baik itu siapa, Pak? Yang punya fulus. Pokoknya UUD, ujung-ujungnya semua, Pak. Semuanya. Lupa dia dengan akhirat, dilupakan dengan agama, dilupakan dengan perintah, dilupakan dengan akhirat. Bapak tahu kurikulum sekolahan TK, Pak, yang kemarin baru saya terima, yang dipakai di Indonesia. Apa dalam 1 tahun kurikulum setahun? Ngajarin apa, Pak? Oh, anak ini diajarin profesi pilot, profesi ini. Itu diajarin, Pak. Diajarin apa? Sekolah Islam se-Indonesia. Saya nggak mau sebutlah nama lembaganya. Sekolah Islam Indonesia. Arah Islam, mendidik kader beriman, bla 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 bla, motonya hebat. Kurikulumnya apa? Secuil, nggak ada bau-baunya iman sama sekali, Pak. Nggak ada sama sekali. Baunya nggak ada. Ngajarin dia apa? Oh, ini loh yang namanya pilot. Wes selesai, titik, berhenti di situ, Pak. Oh, ini petani titik. Terus mau ngapain? Apain? Fulus. Jadi dia pilot biar fulus. Dari kapan diajarin? Dari TK, anakmu diajarin. Ustadz bikinin kurikulumnya. Saya bikinin deh. Boleh. Bebas nggak sesuai saya? Improvisasi Ustadz, sini tak bikinin. Tapi ini kenyataannya, Pak. Kata para ahli tafsir, makna ayat ini apa yang ke-13? Innahu kana fi ahlihi masrura.
Tidak ada iman, tidak ada amal soleh, tidak kenal perintah, tidak kenal larangan. Apa di surat Al-Qiyamah? Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Ketika akhirat, dunia akhirat itu sudah nempel. Artinya apa? Sebentar lagi dia ninggalin dunia, mau masuk ke akhirat. Lalu dia akan digiring menuju Allah. Padahal di dunianya apa? Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Selama hidupnya sedekah enggak, sholat enggak. Artinya apa? Ibadah enggak ada. Kadzdzab, mendustakan perintah Allah, wa tawalla, berpaling dari semua perintah Allah. Tapi dia kalau duduk di rumahnya, ya tamatta, apa, dengan kesombongan menganggap dialah orang yang paling bahagia di dunia. Dulu di dunia begitu. Beda dengan orang yang kelompok yang pertama. Di dunia apa? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami di dunia dengan keluarga kami adalah keluarga yang penuh takut sama azab Allah. Lihat Pak. Inna kunna min qablu nad'u. Dulu kami di dunia rajin berdoa, beribadah hanya kepada Allah. Ini kelompok keluarga yang pertama tadi itu. Satu keluarga itu takut akan azab Allah, harapan untuk mendapatkan surga. Dengan apa? Ibadah tadi itu. Sedangkan kelompok yang kedua tidak seperti kelanjutan surat Al-Haqqah. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Fasluku, masukkan mereka ke dalam neraka. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia tidak beriman sama Allah. Wala yahuddu ala ta'amil, tidak mau dia bersedekah. Tidak mau. Perlawanan. Dia menganggap ini sudah luar biasa hebat. Tapi orang beriman tidak. Tolak ukurnya dia berbeda. Pandangannya sudah berbeda. Hanya Allah mengatakan inilah dua kelompok itu. Di dunia, di akhirat nanti cuma ada dua ini. Jadi kesimpulannya apa? Kebahagiaan itu hanya ada pada iman dan amal saleh. Ini yang harus kita kejar. Bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia, tidak. Tapi semua harus dimotori oleh iman. Iman ini yang melahirkan amal saleh. Iman kepada Allah, hari akhir, ini yang melahirkan amalan-amalan saleh. Pelajaran lain dari sini apa? Seseorang yang hendak menikah, carilah bibit-bibit yang baik. Berarti bibitnya apa? Iman dan amal saleh. Laki-laki jangan nemu di pinggir jalan, Pak. Nemunya di mana? Di malam tahun baru, ya. Dari trompet, Pak. Dari trompet. Sama yang perempuan juga begitu. Carilah laki-laki yang baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jika datang kepada kalian laki-laki yang beriman, berakhlak, fazawwijuh, wahai orang tua,
kamu nikahkan anakmu dengan dia. Illa takun fitnah, kalau enggak jadi biang kebinasaan, kehancuran. Ini pijakannya dalam hal apapun. Sekarang pekerjaan yang dilihat, kerjaannya apa? Ya, mau makan apa anak gue? Mana? Ya, setiap hari di pengajian makan tuh. Anaknya apa? Lakinya jadi guru, ustadz di pesantren. Ya, makan kapur tulis. Jadi zaman sekarang semua UUD. Karena belajarnya apa? Belajarnya matematika seminggu 4 jam. Jadi 1 ditambah 1. Tapi kalau belajarnya qala Allah wa qala Rasuluhu, dia akan percaya sama Allah. Semut aja dikasih rezeki, apalagi kita. Jadi inilah penjelasan dan manfaat banyak dari surat Al-Insyiqaq. Kita akan lanjutkan ayat-ayat yang selanjutnya ini pada pertemuan berikutnya, dan nanti habis Isya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di kelompok manusia yang kedua tadi menguatkan bahwa prinsip kehidupan mereka, pijakan dalam kehidupan dunia mereka tak didasarkan atas iman dan amal saleh. Tergambar dari ayat yang ke-14. Innahu dhanna an lan yahur. Mereka dulu waktu di dunia gak ada iman kepada hari akhir. Jadi terjemah ayat ini, mereka mengetahui, faham, atau malah meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Dimaknai oleh para ulama tafsir bahwa mereka dalam kehidupan dunia jauh dari prinsip-prinsip iman. Tidak ada amal saleh pada diri mereka. Lalu Allah mengatakan, bala inna rabbahu kana bihi basira. Sungguh Rabb mereka, Rabbnya dia Maha Pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur kehidupan dia, basira, melihat semua apa yang mereka lakukan. Lihat ya. Jadi inilah kehidupan duniawi kelompok yang digambarkan dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Dan surat Al-Lumazah, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Lalu di tengahnya Allah mengatakan, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi. Kenapa? Karena umurnya hanya dipakai untuk takatsur, untuk alladzi jama'a malan wa 'addada. Sehingga Allah mengatakan illa, kecuali yang tidak termasuk orang yang merugi adalah yang memiliki 4 sifat itu. Inilah manusia, dan itulah kelompok manusia yang sukses, bahagia, dan manusia yang merugi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang abrar, dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat al-fujur, sifat-sifat buruk, dan Allah jauhkan kita semua dari kelompok al-fujjar, dan Allah teguhkan iman kita di atas Quran, diteguhkan iman kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah wafatkan kita semuanya di dalam sunnah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.
Mudah-mudahan nggak ada yang nanya. Oh, ada. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana amal perbuatan baik yang dilakukan oleh orang sesuai dengan ajaran agama mereka, tapi yang bukan muslim? Ya, bagus pertanyaannya Pak. Bagaimana amal baik yang dilakukan oleh mereka yang non-muslim? Ma mana'ahum alla tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum apa? Kafaru billah. Kenapa sedekah mereka itu ditolak sama Allah? Karena mereka orang kafir. Itu Pak jawabannya. Padahal mereka sudah bersedekah, tapi mereka orang kafir Pak. Apakah itu bernilai baik? Hah? Tidak di mata syariat Islam. Di mata Allah tidak. Apa yang tidak menjadikan itu baik? Ada sesuatu yang menghalanginya. Apa itu? Kekufuran dia. Ketidakadanya iman dalam diri dia. Seperti layaknya pula orang Islam. Dia beramal saleh, sholat, haji. Tapi kalau nggak dipanggil Pak Haji, sewot Pak. Ngamuk dia kalau nggak dipanggil Pak Haji. Cembetut wajahnya Pak. Ganti kartu nama, semua panggil ibu, tambahin haji. Hajinya ibadah mulia, tapi ada sesuatu yang menghalangi, yang menjadikan hajinya itu akhirnya ditolak sama Allah. Apa itu? Riya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuramun. Padahal dia orang Islam. 3 orang yang pertama dihisab oleh Allah. Siapa? Orang Islam. Bahkan yang pertama siapa? Mujahid, jihad di jalan Allah. Tapi jihadnya diterima nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia pengen dicatat sebagai pahlawan, orang berani. Orang yang belajar ilmu, orang yang rajin baca Quran, ditolak semua oleh Allah. Kenapa? Karena dia riya. Ada pujian yang ingin dia harapkan dari itu semua. Orang yang bersedekah, kenapa? Agar dia dikatakan ini jawad, ini dermawan, dia orang baik dia. Tapi semuanya ditolak sama Allah Pak. Kenapa ditolak? Kan dia orang Islam. Kenapa ditolak? Ada sesuatu yang menghalanginya. Ada dinding besar penghalangnya, yaitu riya. Kemudian ini orang sholatnya hebat, wajib, sunnah, luar biasa. Puasa wajib, sunnah, zakat, sedekah, haji, luar biasa hebat. Tapi dia berbuat syirik sama Allah, menyekutukan Allah. Diterima enggak amal semuanya? Loh, kan dia orang Islam, orang hebat menurut kita. Tapi ada penghalangnya. Begitulah seterusnya. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa besar, Allah ampuni semua dosamu dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Berarti kalau ada orang maksiat,
zina, ini riba dan sebagainya. Taat, diterima nggak ini Pak? Kagak Pak. Kenapa? Kamu dosa besar Pak. Dosamu diampuni nggak sama Allah? Enggak Pak. Kenapa? Ada penghalangnya. Apa itu? Dosa besar itu yang menghalanginya. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kamu jauhi dosa-dosa besar itu, saya ampuni dosamu. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam. Orang beriman, orang yang menjauhi dosa besar, kecuali yang kecil-kecil yang susah dia hindari. Begitulah. Apalagi itu sebuah kufur. Dimana kalau sudah kufur Allah mengatakan apa? Ulaika hum syarrul, manusia paling buruk ini. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia juga muslim, beriman tapi melaksanakan bid'ah gitu, tapi dia nggak begitu tahu gitu. Kenapa ujungnya gimana? Dia nggak tahu. Ya dulunya dia nggak tahu, cuman itu ada bid'ah yang dia lakukan. Seorang muslim yang berbuat bid'ah, tapi dia dulu nggak tahu. Tidak tahu dipertajam, benar-benar nggak tahu, nggak paham. Kalau memang dulu benar-benar nggak paham, ngeblank sama sekali nggak ngerti Pak, maka mudah-mudahan Allah memaafkan semuanya. Tapi kalau dia pernah dengar, tahu berarti dia dengar, oh ini beda apa. Tapi dia masa bodoh, dihisab nggak dia? Dihisab Pak. Anda tahu tapi Anda masa bodoh kok. Tapi saya waktu itu belum sadar Pak. Belum sadar, udah dengar belum sadar. Fanatisme. Karena fanatik, karena hawa nafsu. Tapi dia udah dengar, tahu ini bid'ah apa, ini tidak boleh. Alah. Ini dihisab dia. Tapi kalau memang benar-benar tidak paham, sama sekali tidak ngerti Pak, sudah nggak ngerti sama sekali, mudah-mudahan Allah memaafkan semuanya. Ya, silakan tadi di tengah tadi ada mau nanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk jawaban yang pertama tadi, apakah seorang yang melakukan ibadah tapi ada riyanya dan tidak terima amal ibadahnya, apakah derajatnya sama dengan seorang yang tidak melakukan ibadah sama sekali? Bagus pertanyaannya. Orang yang berbuat riya tidak diterima, apakah sama kedudukan dengan orang yang nggak berbuat sama sekali? Pertanyaan bagus Pak. Kenapa bagus? Buat perbandingan yang nggak sebanding. Jadi dua-duanya jelek Pak. Ya, mana yang lebih bagus? Nggak ada yang lebih bagus Pak. Dua-duanya nggak benar. Terus suruh milih, ya nggak bisa dipilih. Bapaknya yang mau dipilih. Dua-duanya salah. Yang benar yang mana? Yang benar orang yang beramal. Seperti para ulama dulu bilang apa? Al-amalu min ajlin nas syirik. Berbuat amal karena orang syirik. Meninggalkan amalan karena orang riya. Dua-duanya salah juga. Ya, itu jawaban. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, ini agak berat dikit Pak Ustaz. Begini, Wah, nggak bisa jawab saya. sebelum penciptaan langit dan bumi kita sudah diketahui bahwa pada akhirnya dapat hidayah atau enggak, pada akhirnya kita di neraka atau di surga. Bahkan ada lagi yang pertanyaan para sahabat, untuk apa kita beribadah gitu. Nah ini penting juga, apakah hidayah itu
termasuk takdir apa enggak Ustaz? Ini agak berat karena terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Masalah penciptaan manusia dan takdir manusia. Lalu buat apa manusia beramal? Sebetulnya pertanyaan Bapak ini ditanyain oleh sahabat dulu Pak. Dari dulu tanya. Jawaban Rasulullah apa? I'malu fakullun muyassar lima khuliqa lah. Beramal, semuanya pasti dimudahkan oleh Allah. Amal aja. Tapi di otak manusia terus itu berbisik setan di sini. Lu kan udah ditentuin. Jawaban saya, emang kamu tahu besok mau jadi apa? Tahu Pak? Tahu Pak? Gak tahu? Gak tahu kan? Emang Bapak tahu kalau bakar ada apa namanya? Bis Transjakarta. Dulu Bapak naik oplet loh kemarin Pak. Emang Bapak zaman itu Bapak terpikir kalau baru sekarang ada transportasi itu? Gak tahu kan? Kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, jalani aja kehidupan ini dengan apa yang Allah perintahkan sama kita. Selesai. Tapi kita tetap beriman bahwa takdir manusia itu sudah ditentukan. Ihris ala ma yanfa'u, semangat Anda untuk mendapatkan yang manfaat. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Dan apa? Wala ta'jaz, jangan jadi orang yang lemah. Yakin bahwa semua sudah ditentukan oleh Allah. Saya tidak tahu takdir saya, tapi saya percaya bahwa Allah pasti menentukan yang terbaik buat saya. Saya akan maju tak gentar. Gunung kudaki, lautan kuseberangi, digigit ikan piranha emang gue pikirin. Ya Pak ya, udah jalan aja, yang penting kan nyampe. Ada lagi yang terakhir? Ya silakan Mas. Ya, bagus pertanyaannya. Dulu seseorang berbuat dosa. Semua orang banyak berbuat dosa. Lalu dia taubat sama Allah. Setelah dia taubat, dia masih terus kepikiran itu, terfikir di benak dia dosa-dosa dia. Bagaimana itu caranya? Pertama, itulah orang beriman. Walladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ciri orang-orang beriman itu karena ketakutan mereka kepada Allah sehingga mereka memiliki sifat kehati-hatian dalam berbuat. Jadi orang yang beriman pasti ada takut dalam hatinya. Barangkali dosa saya dulu nggak diterima sama Allah. Barangkali dosa saya dulu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali amal soleh saya nggak diterima sisi Allah. Ini orang beriman, Pak. Kenapa? Dari perasaan ini akan muncul pada diri dia terus untuk bertaubat. Inni atubu ilallah wa astaghfirullah fil yaumi aktsar min 100 marrah. Saya setiap hari itu taubat sama Allah. Saya setiap hari istighfar sama Allah tak kurang 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul mendorong dia untuk selalu taubat, selalu istighfar kepada Allah dan mendorong dia untuk selalu melakukan ketaatan. Lalu bagaimana cara menutupi kesalahan umpama dulu sama orang tuanya, sekarang orang tuanya sudah wafat. Apa gimana caranya? Istighfaruk. Doamu sama orang tuamu yang sudah meninggal. Itu yang ditunggu. Istighfar Anda kepada mereka. Sampai Imam Nawawi bikin bab khusus di Riyadhus Shalihin tentang masalah ini. Apa itu? Istighfar, berdoa, kemudian berbuat baik sama keluarga, sama karib keluarga, sama saudaranya, sama teman-teman baiknya. Ini adalah termasuk bagian berbakti sama orang tua yang sudah wafat. Imam Nawawi mengutip hadis bahwa Rasulullah SAW
minta apa? Disembelihin kambing. Setelah minta sembelihin kambing, kambingnya dipotong-potong, lalu Rasulullah mengatakan, bagikan kambing ini ke teman-temannya Khadijah. Bagikan kambing ke teman-temannya Khadijah. Lihat Pak, berbuat baik sama teman-temannya, sama kerabat, sama saudaranya. Kemudian sedekah, bersedekah untuk mereka. Ini adalah amalan-amalan yang luar biasa, yang pahalanya sangat besar dan sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pahala dan kebaikannya. Bukan dengan melakukan amalan yang justru tak ada pintu masuk, celah masuk ke situ. Apa itu? Kirim bacaan ayat Al-Quran ke mereka yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tak pernah mengirim bacaan Al-Fatihah kepada Khadijah. Rasulullah tak pernah mengirim bacaan Al-Fatihah kepada putrinya Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum. Tak pernah beliau mengirim bacaan Fatihah kepada istrinya yang dikatakan oleh Aisyah, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita yang ada di hati Rasulullah selain dari Khadijah. Tapi tak pernah beliau mengirim Fatihah. Tak pernah baca Yasin beliau di situ 3 hari 7 hari, tak ada. 40 harinya, 100 hari tak ada. Rasulullah wafat, tak ada tuh rame-rame para sahabat baca Al-Fatihah di depan kuburan, tak ada. Tidak ada para sahabat terus rame-rame baca Yasin di situ, tidak ada. Nggak ada tuh khataman di kuburan Rasulullah. Mari kita baca khataman di kuburan Rasulullah SAW. Nggak ada Pak riwayatnya. Satu nggak ada. Makanya dalam madhab Syafi'i mengatakan apa? Nggak bakal nyampe pahalanya. Yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam banyak kitabnya. Di Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ketika ayat menjelaskan ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia usahakan. Dijelaskan di situ oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi jangan menyibukkan diri kita dengan amalan yang justru tak bermanfaat dan tidak akan nyampe kepada orang tua kita. Kemudian mengenang mereka dengan foto-fotonya. Ditempel foto-fotonya di rumah, dipajang foto-foto di rumah. Orang tua kita nggak foto, dikenang fotonya. Nggak butuh orang tua kita. Yang ditunggu oleh mereka apa Pak? Oleh para jemaah, doa kita Pak. Itu hadis yang ada di Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Albani di situ. Apa? Seorang tua diangkat oleh Allah derajatnya ke langit yang tinggi, ke surga yang paling tinggi. Ya Rabb, wahai Rabb, kenapa aku masuk surga ini padahal aku tak layak untuk masuk surga ini? Itu anakmu yang di dunia rajin baca istighfar buat kamu. Diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Ada lagi riwayat seorang tua dicomot dari neraka oleh Allah. Kenapa? Anaknya. Ini Pak yang benar-benar manfaat. Jadi jangan mengikut banyaknya orang, tapi ikutlah dalil, ikut petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.